Salve saudara-saudari, te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberat Vos. Kita masih bincang-bincang tentang relativisme dan pluralisme yang dianjurkan, diprovokasi oleh Bapak Binsar Huta Barat ya. Jadi argumennya ya banyak yang menyatakan bahwa agama itu relatif, kebenaran agama itu relatif ya. Dan poin pentingnya adalah bahwa ketika menyatakan bahwa semua ajaran agama itu benar, maka Pak penganut relativisme ini harus menerima bahwa salah satu ajaran gereja Katolik bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan itu benar. Ya. Kalau menurut dia agama itu adalah buatan manusia, ya mungkin agama lain, tapi bukan agama Katolik. Jadi orang-orang Katolik jangan terpengaruh dengan umpan relativisme yang kelihatan ya diucapkan dengan lemah lembut dan menarik orang-orang yang mulai mengatakan ada skandal dalam gereja, lalu mulai tertarik dengan rayuan lemah lembut dari kaum relativis dan kaum pluralis. Oke, mari kita harus tegas ya, jangan kalah dengan orang-orang yang penganut relativisme. Say no to relativism, aka kepenuhan kebenaran yang utuh dalam gereja Katolik. Ya. Dari sudut pola pikir sekuler, pernyataan bahwa kepenuhan kebenaran hanya dapat ditemukan di gereja Katolik adalah picik sepicik-piciknya, ya kan? Bukankah ada banyak jalan menuju Tuhan, kata si sekuler, si relatif, si pluralis? Bagaimana dengan agama-agama lain di dunia ini? Dunia Barat dan Timur modern hidup dan bernafas dengan filosofi relativisme. Artinya, agama atau spiritualitas seseorang sama baiknya dengan agama orang berikutnya. Ya, apakah itu ateisme, Kristen, Hindu, atau kepercayaan pribadi seseorang, itu benar-benar tidak bermasalah. Ya, satu-satunya kualitas yang mengikat pada semua adalah menjadi orang baik. Ya, meskipun ada banyak definisi tentang itu, orang baik itu seperti apa? Seperti halnya banyak orang-orangnya di dunia, sebanyak itu pula definisi tentang kebaikan. Ya. Nah, sayangnya bahkan beberapa orang Katolik berpikir sejalan dengan garis sekuler itu dan tidak melihat apapun yang istimewa tentang gereja Katolik. Ya. Kehadiran skandal besar dalam gereja Katolik juga melumpuhkan kesaksiannya tentang kebenaran. Ya. Itu terjadi sekarang ya, mulai akhir-akhir ini, tahun 2018 dan sampai sekarang, dan telah berlangsung selama berabad-abad. Bagaimana gereja seperti itu dapat berpura-pura mengklaim kepenuhan kebenaran jika imam dan umat berimannya sendiri bertindak benar-benar bertentangan dengan Injil? Pasti pertanyaan orang kan seperti ini. Pertanyaan yang diajukan oleh relativisme dan skandal akhir-akhir ini sangat penting. Ya. Tidak sepeduli betapa tidak nyamannya tantangan-tantangan tersebut. Dan saya berpendapat bahwa gereja Katolik memiliki jawaban yang meyakinkan. Ya. Melalui dosa di pihak para imam, para klerus, dan umat beriman, terlepas dari tuduhan sekuler bahwa gereja Katolik sebagian besar tidak relevan lagi dengan dunia modern, gereja masih menegaskan kebenaran dan misi yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apakah kebenaran bisa ditemukan di tempat lain? Ya. Bahkan jika seseorang telah mengaku sebagai ilahi, mendirikan gereja, dan menganugerahkan misi dan kuasanya kepada gereja tersebut, bukti kebaikan di tempat lain di dunia tampaknya bertentangan dengan klaim itu ya. Orang-orang baik memang berlimpah di dunia, terlepas dari negara, agama, atau era sejarah. Konsep filosofis hukum alam, hukum kodrat, menjelaskannya dari perspektif Kristen. Santo Paulus berbicara tentang hal itu dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ketika orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, mereka adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Meskipun mereka tidak memiliki hukum Taurat ini. Mereka menunjukkan bahwa apa yang dituntut oleh hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Roma bab 2 ayat 14 sampai 15. Tidak lain adalah Tuhan sendiri yang menempatkan hukum itu di dalam hati mereka. Ya.
Deklarasi Vatikan kedua, Nostra Aetate, yang membahas hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen, dan dokumen itu membahas kebaikan yang ditemukan dalam agama-agama lain, khususnya bahwa gereja Katolik tidak menyangkal apapun yang benar dan suci dalam agama-agama ini. Gereja menganggap dengan hormat yang tulus, menerima dengan hormat yang tulus cara-cara perilaku dan kehidupan, ajaran dan tradisi yang meskipun berbeda dalam banyak aspek dari yang gereja pegang dan tetapkan, namun sering mencerminkan sinar kebenaran yang mencerahkan semua orang. Artikel kedua. Sebagai perpanjangan dari hukum kodrat, dunia menawarkan banyak hal baik. Dengan hal-hal baik di dunia dan sinar kebenaran di agama-agama lain, apakah itu sudah cukup? Haruskah kita repot-repot mencari kebenaran lebih jauh lagi? Karena sinar-sinar kebenaran kan sudah di agama lain kan. Nah, Yesuslah yang membuat segalanya menjadi berbeda. Gereja menjawab bahwa dunia, semua hal baiknya dan sinar kebenaran apapun tidaklah cukup. Katolik menunjuk ke arah matahari, bukan sinar mataharinya, cahaya, dan bukan hanya bayangan benda-benda di dinding gua. Seluruh iman Katolik tergantung pada Yesus Kristus. Nostra Aetate dengan tepat menegaskan sinar kebenaran yang ditemukan dalam agama lain, tetapi tidak berhenti setelah kutipan tadi. Selanjutnya bahwa gereja mewartakan dan selalu harus mewartakan Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6, di dalamnya manusia dapat menemukan kepenuhan hidup religius, yang di dalamnya Allah telah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Artikel kedua. Di suatu tempat jauh di lubuk hati, kita manusia tahu bahwa ada sesuatu yang melampaui kehidupan seseorang. Ada sesuatu yang transendental. Untuk semua hal-hal baik di dunia. Contoh misalnya Facebook, YouTube, perbincangan kita di YouTube tidak akan mengikuti kita melewati kuburan. Kita tidak bisa membawa penghargaan duniawi ke alam baka. Ini adalah fakta bahwa hal-hal di dunia ini terbatas dan akhirnya berlalu. Tidak hanya itu, tetapi umat manusia menghadapi pertanyaan eksistensial yang mendalam yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Apa arti hidup? Apakah ada masa depan bagi umat manusia, untuk kita dan untuk generasi yang akan datang? Apa yang menanti kita di luar ambang batas kematian? Dan dari pertanyaan-pertanyaan yang tak tertahankan ini, menjadi jelas bagaimana dunia perencanaan, perhitungan yang tepat dan eksperimen, data-data empiris, dengan kata lain pengetahuan tentang sains, meskipun penting bagi kehidupan manusia, tidak cukup dengan sendirinya. Kita tidak hanya membutuhkan roti, kita membutuhkan cinta, makna, dan harapan. Fondasi yang kuat, medan yang kokoh yang membantu kita hidup dengan makna otentik bahkan di saat-saat krisis, dalam kegelapan, dalam kesulitan, dan dengan masalah kita sehari-hari. Tepat di tengah-tengah keberadaan manusia, firman Tuhan yang kekal, pribadi kedua dari Tritunggal Kudus, menjadi daging. Melalui firman-Nya, Yesus mengatakan tujuannya datang ke dunia adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mendalam dan untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yohanes bab 18 ayat 37. Jika Yesus adalah putra kekal sebagaimana yang Dia katakan sendiri, kebenaran yang Dia bawa juga kekal. Akan tetapi Yesus tidak mengajarkan serangkaian kebenaran tentang Tuhan. Dia membuat klaim yang luar biasa kepada sesama orang Yahudi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Tidak ada yang mengenal putra kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali putra, dan siapapun yang ingin diungkapkan oleh putra. Matius bab 11 ayat 27. Semua kebenaran ditemukan di dalam Dia, dan jalan apapun menuju ke Tuhan pada akhirnya melalui Dia. Disinilah kita dapat kembali ke hukum kodrat dan sinar kebenaran yang ditemukan dalam agama lain. Tuhan membuka jalan-jalan itu kepada dirinya melalui Yesus, meskipun mereka menunggu kepenuhan firman yang berinkarnasi. Tunggu gereja Katolik beritahu bahwa yang benar-benar itu utuhnya di gereja Katolik.
Ensiklik Santo Yohanes Paulus II, Redemptoris Missio, menunjuk pada alasan mengapa Yesus adalah kunci untuk diskusi tentang kebenaran serta kepenuhannya. Wahyu Allah menjadi definitif dan lengkap melalui putra tunggalnya yang diperanakan. Dalam firman wahyunya yang definitif ini, Allah telah membuat dirinya dikenal dengan cara yang sepenuh mungkin. Artikel kelima, Allah sendiri yang membuat dirinya dikenal, bukan manusia yang berusaha dengan mengumpulkan data-data, sehingga data manusia terbatas kan. Jadi soal agama itu institusi sosial, iya, termasuk agama Katolik. Tetapi the core of this agama itu apa? Agama itu kan lembaga buatan manusia untuk melindungi kepercayaan-kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bersifat supranatural. Manusia tidak mampu karena terbatas untuk mengenal pengetahuan supranatural. Itu hanya bisa terima atau tolak. Kalau sudah terima, konsekuensinya harus laksanakan. Laksanakan bukan moderasi dalam arti setengah-setengah saja. Ya. Harus fight begitu. Tidak bisa oh kita tahan sedikit, jangan terlalu ini, jangan. Tidak. Moderasi yang tepat itu bukan suam-suam kuku. Moderasi yang tepat itu bukan mediocre. Ya, seharusnya tujuannya ini kita hanya sampai setengah saja, sisanya lepas, tidak ada. Dan gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Para rasul tidak mengajarkan apapun selain apa yang Yesus ungkapkan kepada mereka. Mereka tidak membuat data-data dan mereka tidak mengumpulkan data-data untuk mengambil kesimpulan lalu mengajar orang lain. No. Pada hari-hari awal gereja, mereka bersaksi bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Santo Yohanes berkata dalam prolog Injilnya, tidak ada yang pernah melihat Allah, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dia sendiri yang telah memberitahunya. Yohanes bab 1 ayat 18. Santo Petrus yang terbakar dengan Roh Kudus mewartakan kepada para imam dan para ahli Taurat, tidak ada keselamatan di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di antara manusia yang dengannya kita harus diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Santo Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa di dalam Kristus seluruh kepenuhan keilahian berdiam dalam bentuk jasmani. 2:9-10. Kisah Para Rasul. Atas dasar semua klaim ini, kata-kata yang dikhotbahkan, mujizat yang dikerjakan, semuanya bergantung pada keilahian Yesus. Gereja Katolik dapat mengajarkan bahwa kata-kata, perbuatan, dan seluruh peristiwa historis Yesus meskipun terbatas sebagai realitas manusia, namun tetap memiliki pribadi ilahi dari sabda yang berinkarnasi. Allah yang benar dan manusia yang benar sebagai subjeknya. Untuk alasan ini, segala hal tersebut memiliki dalam diri sendiri kepastian dan kelengkapan wahyu jalan penyelamatan Allah, bahkan jika kedalaman misteri ilahi itu sendiri tetap transenden dan tidak ada habis-habisnya. Dengan tegas, landasan gereja Katolik pada kebenaran, kesaksian kebenaran, dan klaim kepenuhan kebenaran bergantung 100% pada Yesus. Tidak ada pahala fana dari pihak Katolik yang dapat memperoleh sesuatu yang abadi. Itu harus merupakan pemberian. Yesus memberikan karunia ilahi kepada gereja Katolik yang diwariskan para rasul kepada penerus mereka, yang kemudian mewariskannya kepada penerus mereka terus-menerus sampai hari ini. Ada 4 tanda yang dengannya gereja Katolik mempertahankan karunia-karunia ini serta kepenuhan kebenaran. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 1. Tubuh Kristus lebih dari sekedar persekutuan yang tidak terlihat dari orang-orang percaya. Tubuh Kristus memiliki prinsip persatuan yang terlihat di dalam gereja. Kesatuan dicapai melalui pengakuan iman, ibadat bersama, terutama Ekaristi, dan tabisan suci yang sah yang dipertahankan melalui suksesi apostolik. KGK 812. Kudus. Yesus memberi gereja detak jantungnya, Roh Kudus, baik dengan menghembusi para rasul pada hari Minggu Paskah, Yohanes 20 ayat 22, dan dengan mengirimkan Roh Kudus pada Pentakosta. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Kekudusan bukan hanya tanda tetapi tujuan. Gereja telah diberikan sakramen-sakramen bersama dengan firman justru untuk dapat membantu menjadikan orang berdosa itu kudus. Salah satu cara sakramental gereja melakukan ini adalah melalui pengakuan dosa.
Yesus memberikan otoritasnya untuk mengampuni dosa kepada para rasul. Yohanes bab 20 ayat 23. Katolik. Tanda gereja ini membawa makna harafiah dari Katolik yang universal. Pesan Yesus adalah untuk semua orang setiap saat, seperti halnya dalam kenyataan bahwa itu memang ditakdirkan, ditentukan untuk menyebar kemana-mana di seluruh dunia. Ya. Dan apostolik, kepada gerejalah Yesus menganugerahkan depositum fidei, simpanan iman. Para rasul adalah penjaga pertama. Mereka menyerahkan otoritas mereka kepada penerus mereka, dan suksesi berlanjut dari tangan ke tangan. Secara harafiah, tangan menumpangkan tangan, satu generasi ke generasi berikutnya. Lihat Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-6. Jabatan yang kita kenal hari ini sebagai paus dimulai dengan tindakan Kristus yang menganugerahkannya kepada Petrus. Matius bab 16 ayat 16-19. Selama berabad-abad, orang-orang kudus dan orang berdosa memegang jabatan dari Gregorius Agung, Pius ke-7, Leo 12, Yohanes Paulus ke-2, Benediktus ke-16, dan Fransiskus pada hari ini. Hanya ada satu gereja yang menampilkan 4 tanda. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja Katolik mewartakan kabar baik dari fondasi yang diberitakan Kristus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak dapat diulangi terlalu sering bahwa klaim gereja Katolik atas kepenuhan kebenaran sepenuhnya bertumpu pada Yesus. Persekutuan dengan gereja Katolik diperlukan untuk menempatkan kepenuhan di dalam Dia. Kalau semua agama benar, maka terimalah kebenaran gereja Katolik ini. A.K.A. pluralisme dan relativisme itu self-refuted. Moderasi yang dimaksud, saya pikir harus dijelaskan lebih jauh dalam konteks. Yang pertama, moderasi itu ditentukan karena Indonesia pertama-tama bukan karena divers, tapi karena majority, ada satu agama yang besar. Maka moderasi harus dipahami dalam konteks bukan diversity, tapi pada mayoritas agamanya. That's it. Kita bahas lain kali.